Pemirsa, Komisi 10 DPR memberikan atensi khusus usai adanya siswa SMP Negeri 3 Sungai Raya Kalimantan Barat yang menjadi terduga pelaku peledakan molotov di sekolahnya. DPR bakal memanggil stakeholder terkait, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi tadi lagi-lagi kita dapat berita yang tidak mengenakan. Anak usia sekolah hari ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai eksekutor untuk melaksanakan radikalisme. Nah, pengawasan dari orang tua, guru, dan seluruh stakeholder pendidikan menjadi sangat penting. Kita tahu di saat negara kita hari ini sedang bangkit, sedang membangun, Presiden Prabowo Subianto sedang menata semua persoalan yang ada di Republik ini. Ada pihak-pihak yang tidak senang, ada pihak-pihak yang hari ini menggunakan kekuatan lain yang biasanya menggunakan orang dewasa, malah hari ini menyasar kepada siswa-siswi. Di beberapa kejadian, siswa-siswi inilah dimanfaatkan untuk menjadi eksekutor dalam melaksanakan radikalisme itu tadi. Ini menjadi perhatian serius Komisi 10, insya Allah di rapat-rapat berikutnya, bahkan dalam waktu dekat sebelum masa reses, kami akan mengundang Mendikdasmen untuk membahas ini secara serius. Walaupun berkali-kali kami bahas, selalu ada solusi, tetapi begitu solusi diberikan muncul lagi. Nah, ini menjadi alarm bagi semua. Kalau orang mengatakan negara tidak hadir, negara itu hadir. Nah, sekarang kita cari salahnya di mana sehingga ini terus berulang kembali. Pemirsa, dunia pendidikan kembali diguncang insiden serius. Seorang siswa sekolah menengah pertama diduga melakukan aksi berbahaya, yakni pelemparan bom molotov di lingkungan sekolah. Peristiwa ini tidak hanya memicu kekhawatiran soal keamanan sekolah, tapi juga memicu kembali perhatian mengenai kondisi psikologis anak serta pengawasan terhadap lingkungan sosial dan digital remaja. Apa saja fakta-fakta terkait dengan kasus ini? Kita simak selengkapnya pemirsa dengan infografis yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terkait dengan kronologi kejadiannya pemirsa, insiden ini terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya, tepatnya adalah di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yaitu pada hari Selasa 3 Februari 2026. Peristiwa ini terjadi pemirsa menurut informasi yang dihimpun oleh aparat keamanan, di mana ada sebuah bom molotov yang dilemparkan ke area lingkungan sekolah. Aksi tersebut terjadi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Suara ledakan dan api sempat memicu kepanikan baik di kalangan siswa maupun para tenaga pendidik. Nah, pihak sekolah kemudian segera melakukan pengamanan dan juga melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Dan dalam peristiwa ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Namun tentunya dampak psikologis terhadap siswa maupun para guru ini menjadi yang sangat serius. Dan tidak berselang lama pemirsa, polisi akhirnya mengamankan seorang siswa aktif. Ia adalah siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP yang diduga kuat terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa ini. Nah, usai polisi mengamankan terduga pelaku, polisi kemudian melakukan serangkaian pendalaman, ini termasuk menggeledah dan juga memeriksa sejumlah barang bukti. Dalam proses tersebut, tim Densus 88 anti teror yang turut dilibatkan, ini guna memastikan tidak adanya kaitan dengan jaringan teror tertentu. Dari hasil penelusuran aparat pemirsa, ini ditemukan ada sejumlah barang bukti, seperti diantaranya ada 6 bom molotov atau 6 botol molotov, kemudian juga ada 5 gas portable, yang mana gas ini kemudian ditempelkan alat seperti petasan, dan juga ditemukan ada sejumlah benda tajam seperti paku dan juga pisau. Meski demikian, polisi menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan pendekatan yang khusus atau secara hati-hati, mengingat terduga pelaku ini masih berstatus anak di bawah umur. Sementara pemirsa, aspek psikologis, latar belakang sosial dan juga lingkungan pergaulan pelaku ini menjadi fokus dari pendalaman para penyidik. Dan terkait dengan apa sebetulnya fakta-fakta, kita lihat berikut ini pemirsa. Hasil pendalaman sementara ini menunjukkan bahwa terduga pelaku diduga memiliki ketertarikan terhadap konten kekerasan. Ini termasuk konten yang juga beredar di sejumlah komunitas digital. Salah satu komunitas digital yang ditemukan oleh penyidik ini adalah komunitas True Crime Community.
Dan terduga pelaku ini juga ternyata diduga merupakan korban dari perundungan. Kondisi tersebut diduga memicu rasa tertekan, frustrasi hingga munculnya keinginan untuk melakukan aksi balas dendam. Bahkan temuan terbaru dari polisi menemukan jejak digital pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Faktor lain pemirsa ini adalah tekanan mental yang diduga dialami oleh terduga pelaku. Ini karena ada masalah keluarga yang disebut turut memberikan dampak terhadap kondisi psikologis pelaku, di mana kakek dan juga ayah dari pelaku ini dalam kondisi sakit. Nah, fakta ini semakin menegaskan bahwa kasus tersebut tidak bisa dilihat semata dari sisi hukum, tapi juga ada sisi kesehatan mental anak yang menjadi faktor terbesar dalam kasus ini. Dan pemirsa, ledakan di sekolah di SMP 3 Kuburaya tadi ini menjadi sebuah fenomena yang dalam beberapa waktu terakhir ternyata berulang. Kita lihat pemirsa, ada insiden serupa yang terjadi di lingkungan pendidikan pada tahun lalu. Sebelumnya pada Jumat 7 November 2025 terjadi ledakan bom rakitan di salah satu sekolah, tepatnya di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Di sana pemirsa, polisi menemukan 7 bahan peledak di lokasi kejadian. Dan dari hasil penyelidikan ini dinyatakan bahwa pelaku tidak terhubung dengan jaringan teror manapun. Kesamaan dari berbagai kasus ini, setidaknya 2 kasus tadi pemirsa di SMA 72 Jakarta dan juga di SMP 3 Kuburaya, ini terletak pada latar belakang pelaku yang kerap diindikasikan sebagai korban perundungan dan juga mengalami masalah psikologis. Fenomena ini kemudian menjadi catatan penting bahwa kekerasan di sekolah tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan bisa jadi sebagai akumulasi dari masalah-masalah yang tidak tertangani sejak dini. Rangkaian peristiwa ini pemirsa menjadi peringatan serius tentunya bagi semua pihak, seperti dari Komisi 10 DPR tadi, kemudian juga dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keamanan sekolah tidak hanya soal pengawasan fisik dan juga peran keluarga, sekolah dan lingkungan sosial ini menjadi kunci dalam mendeteksi dini tekanan psikologis pada anak. Butuh pendampingan, komunikasi terbuka, serta pengawasan aktivitas digital remaja yang merupakan langkah penting agar sekolah tetap menjadi ruang aman bagi anak-anak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.